hadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat yang mulia ini kembali dapat berkumpul untuk melanjutkan pembahasan pada pertemuan Jumat lalu, masih membahas mengenai kisah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam 27 Rajab pada malam Senin, Rasulullah berangkat naik buraq didampingi Jibril alaihi salam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi peristiwa Isra sudah kita bahas, sekarang masuk ke peristiwa Mi'raj. Mi'raj artinya naik. Diambil dari kata araja ya'ruju urujan wa mi'rajan. Artinya Rasulullah SAW naik ke langit dengan izin Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa, dan ketika sampai di Masjidil Aqsa, masuk ke masjid, Rasulullah SAW disambut 124.000 nabi, 315 rasul. Mereka semua menyambut dengan gembira kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril mengumandangkan adzan. Setelah adzan, beliau qomat. Selesai qomat, malaikat Jibril menuntun Nabi ke mihrab, ke pengimaman ke depan. Lalu kata Jibril, hal tadri man sallaita khalfaka ya Muhammad? Wahai Nabi, tahukah kamu siapa orang-orang yang di belakang kamu yang menjadi imam? Nabi jawab, lah, saya nggak tahu siapa mereka. Lalu Jibril mengatakan, haula al-anbiya war rusul. Mereka adalah para nabi dan para rasul sebelum kamu. Di situ Rasulullah terkaget-kaget. Kenapa? Karena Rasulullah belum pernah berjumpa mereka. Tiba-tiba pada saat Isra sebelum Mi'raj, Rasulullah berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Bahkan lebih dari itu, satu kebanggaan bagi Nabi Muhammad, diperintahkan jadi imam, makmumnya para nabi. Maka disebutlah Nabi Muhammad itu Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para. Bayangin, kalau saya bilang setelah saya pahami hadis ini, riwayat ini, bisa diambil kesimpulan sholat berjamaah saat itu adalah sholat berjamaah terbaik sepanjang masa. Sampai hari kiamat belum ada yang menandingi berjamaah, sholat berjamaah yang dilakukan Nabi dan para nabi, para rasul. Bayangin, imamnya Nabi Muhammad, makmumnya para nabi. Yang ada siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Gak ada yang mandi itu sholat berjamaah semacam itu dan gak terulang lagi sampai hari kiamat. Itulah Allah ingin menunjukkan betapa hebat dan betapa mulianya Habibullah, yaitu kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita beruntung ya Bapak Ibu. Terus kita bersyukur, alhamdulillah Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, setelah keluar, selesai sholat 2 rakaat, Nabi keluar masjid, Nabi kehausan. Namanya perjalanan jauh dari Makkah ke Palestina. Nabi minta minum kepada Jibril. Lalu malaikat Jibril menyuguhkan 2 minuman yang sering kita dengar. Yang pertama al-laban, susu. Yang kedua al-khamr, arak. Nabi disuruh pilih, mana yang kau mau ya Muhammad? Ikhtartul laban, saya pilih susu. Lalu dipuji oleh Jibril, ikhtartul fitrah,
ya asabtal fitrah, engkau telah memilih yang suci, yang baik, yang bermanfaat. Di saat itu Nabi disuruh pilih 2 minuman. Alhamdulillah Nabi pilih susu. Nabi pilih susu. Bayangin kalau saat itu yang Nabi pilih adalah khamar, padahal saat itu khamar masih halal, arak masih boleh. Ya, tapi Nabi tetap pilihnya susu. Ya. Andai kata Nabi pilih khamar, pilih arak, ya, maka seluruh umatnya ini ya berbondong-bondong pada minum khamar, pada mabok. Jadi yang disediain panitia, yang disediain pengurus musola bukan aqua Cleo lagi, whisky, brandy, ya, kopi miring, kalau gue kadang-kadang ciu. Oh saya tahu doang, aku udah pernah lihat barang haram ini, ya sering dengar doang. Naudzubillah min. Jadi Rasulullah tahu yang terbaik buat umatnya. Setelah minum, Rasulullah diajak ke satu batu besar, Sakhra. Diperintahkan naik ke atas batu. Lalu kata ulama seakan-akan itu ada namanya sulam rabbani, kayak tangga yang memang diciptakan Allah untuk Nabi Muhammad naik ke langit. Dan itu tangga nggak kelihatan, jadi tangga goib gitu. Nabi SAW dan malaikat Jibril mulai naik tangga itu ke langit. Jadi udah nggak pakai buruk lagi. Buruk nggak sanggup naik ke atas tangga. Buruknya diparkir di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah naik saburi jabila, kata Nabi, saya dan malaikat Jibril naik ke langit sampai ke langit yang pertama. Dan Bapak Ibu mesti paham dan mesti tahu, langit pertama yang dijangkau oleh Nabi Muhammad itu di atas langit yang kita lihat sekarang. Jadi kalau kita lihat malam hari ada bulan, siang hari ada matahari, itu bukan langit pertama, bukan? Itu masih langit dunia, masih di bawah langit pertama. Jadi Rasulullah itu naik di langit pertama jauh dari galaksi yang kita tahu sekarang. Jadi nggak ada yang tahu itu di mana langit pertama kan? Ya, sampai sekarang manusia nggak bisa menjangkau langit pertama. Maka dari itu organisasi NASA, ya peneliti planet luar angkasa, mereka nggak sanggup. Ya, mereka baru sampai bulan dan sekarang katanya baru sampai Mars. Itu pun drone, bukan manusia. Jadi yang diturunin itu drone-nya, pesawat tanpa awak, untuk mengecek planet Mars layak nggak untuk manusia tinggal di bumi. Proyeknya itu untuk tahun 2050, katanya manusia bisa tinggal di planet Mars. Kemudian saya bingung ongkosnya berapa tuh kan? Ongkos hajinya mahal gitu. Ini planet lagi, Masya Allah. Dan itu dibantah oleh Al-Quran, tidak bisa. Manusia dari 5 benua gak bakal bisa tinggal di luar bumi, karena Allah telah nyatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalian berasal dari bumi, tinggal di bumi, nanti kalian akan kembali ke dalam bumi. Jadi nggak bisa. Jadi nggak ada apa-apanya itu manusia sepintar, secerdas, sejenius apapun, menciptakan teknologi mutakhir yang paling canggih, nggak bisa sampai ke langit pertama. Tapi Rasulullah naik tanpa bantuan apa-apa. Shallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Naik langit pertama sampai langit pertama, malaikat Jibril ketok pintu langit, karena ada malaikat penjaga langit. Diketok, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kata malaikat penjaga langit, siapa kamu? Lalu kata Jibril, saya Jibril. Siapa bersamaku? Bersama saya Muhammad. Sudah diutus belum? Ya, sudah diutus. Maka setelah itu baru dibukakan. Ini hikmahnya juga, termasuk sunnah yang mesti kita jaga sampai kapanpun. Ya, kita kalau bertamu, maka adabnya adalah kita ketok-ketok dulu, kita ucap salam, ketok-ketok assalamualaikum, ketok-ketok lagi assalamualaikum, ketok-ketok lagi 3 kali, nggak ada yang jawab pulang. Itu adabnya begitu, Pak. Ya ibu-ibu jamaah, ini kadang-kadang baru ketok-ketok lagi assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak dijawab, nyolong aja masuk ada.
kan gitu. Ada yang udah 3 kali nggak dijawab, 5 kali sampai pintunya jebol, nggak pulang. Ini nggak benar ini. Jadi adab bertamu itu juga mesti diamalkan. Jadi setelah Nabi dibukakan pintu langit pertama, kata Nabi ternyata di langit pertama ada Abul Bashar, yaitu Nabi Adam alaihis. Kata Nabi Adam, marhaban bil ibni saleh wal akhwan nabi saleh. Selamat datang wahai kamu anak saya yang soleh dan Nabi yang soleh. Betapa bangganya Nabi Adam alaihissalam ketemu cucu keturunannya yang paling terbaik sepanjang masa. Nabi Adam kan bapak moyang kita manusia. Ketika datang Nabi Muhammad, Nabi Adam sangat berbahagia, sangat bergembira, dan didoakan dengan doa-doa yang baik. Setelah itu naik lagi ke langit kedua, begitu juga ketok salam, ketok pintu langit, ucap salam, dan dibukakan pintu langit yang kedua. Ternyata ada 2 nabi, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Ada 2 di langit kedua, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kedua-duanya adalah saudara sepupu karena ibunya Nabi Yahya atau istrinya Nabi Zakaria adalah kakak kandung dari Siti Maryam. Jadi Siti Maryam itu punya kakak, ya, tidak salah namanya Hanut. Itu adalah istri dari Nabi Zakaria. Zakaria punya anak Yahya, Siti Maryam punya anak Isa. Berarti sepupuan. Ya, itu di langit yang kedua, dan mereka menyambut Nabi dan mendoakan Nabi dengan doa yang baik. Naik lagi ke langit yang ketiga, masuk ke langit yang ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi di situ takjub. Kenapa? Karena Nabi baru dengar ceritanya kalau Nabi Yusuf itu ganteng banget. Ternyata benar. Kata Nabi, qad u'tiya syatrul husni. Benar-benar Yusuf itu diberikan setengah kegantengan, ketampanan laki-laki di seluruh dunia. Ya, bahkan bagaikan bulan purnama di tengah-tengah bintang yang kecil. Ya, jadi Nabi akui kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, wajar pada saat itu wanita Mesir terpesona. Ketika Zulaikha menyuruh Yusuf keluar ke satu ruangan, di situ ada ratusan wanita, bahkan sampai dia bilang 500 wanita. Pengen nyaksiin langsung, ya, pengen live langsung lihat Yusuf seperti apa. Katanya budak, tapi kok Zulaikha seorang ratu bisa tergoda. Akhirnya kata Zulaikha, keluar Yusuf, mereka pengen melihat kamu. Sebelum keluar itu sama Zulaikha disediain pisau, Pak. Ada pisau, ada buah apel supaya potong apel gitu. Pas Nabi Yusuf keluar, bukan apel yang dipotong, tangan mereka yang dipotong. Putus tangannya. Jadi setiap perempuan itu pada mau tangan sendiri. Kenapa? Karena kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata mereka, ini bukan manusia, ini malaikat yang nyata. Malaikat yang nyata. Andai kata Nabi Yusuf datang nih, ibu-ibu lagi pada makan, bukan makanan yang dimakan, tangan temennya yang dimakan. Saking terpesonanya melihat Nabi Yusuf. Kalau ada yang ngomong, jebur, pokoknya parah. Jadi saking datangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Harun adalah saudara Nabi Musa alaihissalam, adiknya Nabi Musa. Karena dalam Al-Quran Allah katakan Haruna akhi, Harun itu saudara saya. Ya, Harun itu kata Nabi Musa adalah saudara saya. Kemudian naik lagi ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, di situ Nabi Musa ya menyatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, saya ingin menjadi umatmu. Nah, jadi Nabi Musa itu ternyata mengidolakan, ngefans dengan Rasulullah SAW. Gimana tidak? Di zaman Nabi Musa, ya ratusan atau mungkin ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Musa sudah dapat kabar duluan tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW.
Disebutkan dalam Rawi Tiba itu dalam kitab Taurat ada satu lembar isinya tentang kabar berita Nabi akhir zaman. Aina fatahtuhu wa ila bi nabiyyun yakhruju akhir zaman mawliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Itu ada dalam Taurat. Jadi Nabi Musa kaget, kok orang yang belum ada ceritanya udah ada. Akhirnya di langit ke-6 Nabi berjumpa dengan Nabi Musa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya setelah itu naik lagi ke langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 ada Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya. Di situ Nabi melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ya, bukan mushola Baitul Ma'mur, bukan ada. Ini di langit ke-7 ada Baitul Ma'mur. Setiap hari Allah ciptakan 70.000 malaikat dan tidak keluar lagi. Kemudian malaikat itu mengelilingi Baitul Ma'mur alias tawaf. Nah, di situ Nabi Ibrahim ada di Baitul Ma'mur. Selesai ke langit ke-7 apa udah selesai? Belum. Naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu ya seperti satu pohon, muntaha yang paling ujung. Jadi udah nggak bisa dijangkau lagi dah, kita udah nggak tahu di mana itu Sidratul Muntaha. Ya, di situ ada pohon yang besar, Nabi gambarkan, ya bahkan daunnya saja seperti telinga gajah, jadi besar. Ya, seperti telinga gajah. Tidak ada orang yang dapat bisa mensifati keindahan Sidratul Muntaha. Ya, kemudian setelah sampai di Sidratul Muntaha, ya, Nabi melihat ada telaga di bawah Sidratul Muntaha itu, yang mana warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu. Ya, lebih manis dari madu. Itu ada di Sidratul Muntaha. Kemudian setelah itu, ya, Nabi naik lagi. Dari Sidratul Muntaha Nabi naik sampai ke namanya Mustawa. Dari Mustawa kemudian ya dikatakan oleh para ulama di situ ada satu tempat di mana Nabi Muhammad yang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad yang bertempat, kalau Allah tidak bertempat. Dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah sebagai usuluddin, dasar agama, kita meyakini Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan satupun makhluknya. Ya, la makanin wala zaman. Allah tidak terikat waktu, tidak terikat ruang. Jadi Allah itu tidak bertempat. Mukhalafatun bil hawadits. Maka boleh kita berkata Allah berjumpa dengan Nabi, salah. Kita katakan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sama. Nah, disitulah terjadi perbincangan yang sering kita dengar. Rasulullah mengucapkan salam kepada Allah. Salamnya ini yang Nabi sholat maghrib kita baca 2 kali dalam tahiyat. Ketika Nabi berjumpa, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu belum pernah diberikan kepada satu Nabi pun, satu Rasul pun, Rasulullah ya mendapat kemuliaan yang terbesar bisa menyaksikan langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana? Kita nggak boleh tahu. Hanya Rasulullah yang tahu. Di situ kata Nabi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Nabi mengucap salam. Kemudian kata Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi, enggak mau lupain kita umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Seketika itu penduduk langit, para malaikat, para makhluk yang Allah ciptakan, ramai-ramai bergemuruh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi itu awal perjumpaan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang menarik yang jarang diceritakan.
ketika Nabi ingin berjumpa dengan Allah di tempat tersebut, Nabi ingin copot terompahnya. Walaupun ini khilafiyah di antara ulama, tapi kita ambil ke sisi yang lainnya, yaitu Nabi ingin copot sendal. Jadi Nabi Mi'raj juga pakai sendal, bukan nyeker, bukan pakai sendal. Ketika ingin berjumpa dengan Allah, pengen dicopot sendal, karena ingin menghormati, ingin memuliakan, ya, ingin menjunjung tinggi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, la takhla'na 'alaika ya Muhammad, jangan kamu copot terompah kamu. Jadi Nabi disuruh hadap Allah, beliau berjumpa ketemu dengan Allah dengan menggunakan terompahnya, sendalnya. Kalau mau lihat sendal Nabi itu sekarang banyak dijual juga, sendal terompah. Ini sendal kulit, cuman modelnya kayak sendal teplek gitu. Kalau merek itu sendal Eger dah gitu. Jadi ada kayak kerucut gitu bentuknya. Nah, itu banyak dah dijual itu. Kalau mau cobain sendal yang Nabi pakai, ya sendal terompah, ya sendal terompah. Nah, di situ Nabi dari sini coba sendal. Nah, di sini ulama mengatakan inilah bedanya Nabi Muhammad dengan para nabi. Contohnya Nabi Musa ketika ingin mendengar suara Allah, baru suara, belum ketemu, yaitu di Mesir ada satu bukit namanya Tur Sina. Nabi Musa ingin berjumpa Allah, nggak dikasih. Kata Allah, jangan kamu melihat saya, lihat saja gunung, nanti kamu akan mendengar saya. Kemudian baru pengen masuk ke gunung tersebut, ke bukit tersebut, maka Allah bilang, ikhla'na 'alaika ya Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, copot sendal kamu yang ada di bukit yang suci. Ya, jadi Nabi Musa pengen dengar suara Allah aja, disuruh buka sendal, disuruh copot terompahnya. Nabi Muhammad udah naik langit ke-7, ingin berjumpa langsung, pengen copot sendal, nggak boleh, dilarang sama Allah. Disinilah perbedaan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu Allah katakan, ya, inni farratu ala ummatik khamsina salata. Hei Muhammad, saya wajibkan kepada kamu dan umatmu 50 waktu. Ya Nabi terima, saya terima, sami'na wa ata'na. Ya Nabi turun sampai dari ke-6, ketemu lagi Nabi Musa. Nabi Musa dikepo nih, kalau bahasa sekarang kepo, penasaran. Muhammad, Allah mewajibkan berapa kepada kamu dan umatmu? Kata Nabi Muhammad, Allah mewajibkan kepada saya dan umat saya 50 waktu sholat. Nabi Musa malah, ya bahasa kita ini malah, ya ngeremeh. Bahasa kita ini bahasa Betawinya, 50 waktu. Gua satu waktu sehari gak ada yang kuat gitu. Padahal Bani Israel berbeda lebih gede dari umat kamu, lebih kuat. Satu waktu gak ada yang kuat gitu. Jadi emang terkenal Bani Israel ini adalah umat yang paling nakal atau yang paling tampil begitu. Jadi disuruh sholat satu waktu gak bisa melihat. Jadi kita lebih hebat dari Bani Israel ya Pak. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang sholat cuma satu waktu, dia umat Nabi Muhammad, atau bahkan kagak sholat sehari, wah nanti lebih parah dari Bani Israel, ya, lebih parah dari umatnya Nabi Musa. Ya, jangan-jangan pengikutnya Fir'aun dia, ya. Naudzubillah ya. Jadi kata jangan 50 waktu, minta keringanan sama Allah. Ya, disuruh minta. Jadi Nabi Musa memang kritis ya. Jadi kita beruntung juga gara-gara ada Nabi Musa, kita sholatnya gak jadi 50 waktu, disuruh balik. Kemudian kata ya Nabi Muhammad, ya Allah, saya meminta keringanan untuk umat saya, jangan 50 waktu. Akhirnya dikurangi 45. Turun lagi kali kan? Kata Nabi Musa, masih banyak kan, minta lagi, disuruh nego lagi. Jadi Nabi Musa mungkin pedagang dulu ya. Jadi Nabi Muhammad diajarin negosiasi, terus sampai 9 kali balik. Ya baru Nabi Muhammad ya dapat perintah 5 waktu. Kata Nabi Musa, belum cukup, masih kebanyakan itu Nabi. Balik lagi sana minta keringanan. Apa kata Iwan? Istahaitu min Rabbi. Hei Musa, saya udah malu sama Allah, udah dapat diskon 90% katanya. Masa saya mau minta lagi? Udah cukup 5 waktu saja. Ya
5 waktu. Kemudian kata Allah, memang itu 5 waktu ya Muhammad, tapi setiap sholat Allah lipat gandakan 10 kali sholat. Berarti 5 waktu kali 10, jadi totalnya 50 waktu. Jadi kita sholat maghrib tadi 10 waktu, nanti sholat isya 10 waktu, nanti subuh 10 waktu. Berarti sehari sholat kita sholat 5 waktu, dapat pahala 10 kali sholat. Setiap sholatnya berarti kita dapat pahala 50 kali sholat. Nah inilah keuntungan kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cerita mengenai Isra Mi'raj yang memang sangat banyak. Cuman saya ringkas. Ya, dulu kalau mau bahas tentang hadis Isra Mi'raj ini seminggu saja setiap hari kita bahas, nggak selesai. Kita hanya 2 pertemuan selesai. Yang penting kita ambil hikmahnya. Yang pertama, sholat sudah sering kita dengar. Yang pertama, Nabi Muhammad benar-benar dilantik sebagai manusia terbaik, makhluk terindah, dan pemimpin para nabi, para rasul, bahkan pemimpin manusia dari zaman awal sampai zaman akhir. Jadi Rasulullah ini nggak ada yang nandingin. Ya, Rasulullah ini teratas dan teratas, ya, langsung setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata ulama, tidak akan sampai seseorang kepada hadratillah illa biusulil Muhammadiyah, kecuali dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau masuk ke pintunya Allah, ya lewat pintunya Nabi dulu. Kalau mau masuk ke rahmat Allah, ke maghfirah Allah, ingin mendapat ridha Allah, ya lewat pintunya dulu. Siapa pintunya? Pintunya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hikmah yang pertama, apapun yang diajarkan Nabi Muhammad kita terima dengan baik dan kita amalkan sebaik-baik. Yang kedua, kita mengetahui banyak alam yang belum diketahui oleh manusia. Melalui peristiwa ini kita tahu ternyata alam semesta ini nggak ada apa-apanya dengan alam yang Allah ciptakan dari semenjak awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga itu tentang sholat. Sudah sering kita dengar, yang penting kita ya terus menjaga keistiqomahan dalam menjalankan sholat 5 waktu. Ya, mudah-mudahan selesai Rajab kemarin, sekarang sudah masuk Jumat pertama Sya'ban. Alhamdulillah nggak terasa, Bapak Ibu, kita mendapatkan ijabah doa. Jadi kalau Bapak Ibu merasa doanya belum dikabul, belum diijabah, salah. Mulai malam ini kita udah dapat ijabah doa bersama-sama. Kenapa? Karena kita minta dari bulan Rajab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya, kita minta berkah di bulan Rajab. Sekarang udah Sya'ban. Ya, berarti kita masih dikasih kesempatan, kita dikasih panjang umur sampai Sya'ban. Mudah-mudahan wa balighna Ramadan. Sampailah kita nanti ke bulan suci. Dan di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu mari. Ya, yuk sama-sama di bulan ini kita perbanyak sholawat. Ya, bukan berarti bulan sholawat, bukan, tapi memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemarin di Rajab banyak istighfar, di Sya'ban banyak sholawat, nanti di Ramadan banyak baca Quran. Ya, maka dari itu mulai malam Jumat ini, akhirus salat alaiya fi lailatul gharra, yaumil azhar, perbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dari itu kita semua senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat apapun yang Bapak Ibu hafal, yang lancar, yang biasa dibaca, baca. Jangan hanya di musola, tapi baca di rumah. Jangan hanya di rumah, tapi baca di tempat kerja, dimanapun. Karena salawat ini enak. Salawat ini gampang. Gak pakai wudu, gak ada kiblat, lagi duduk boleh, lagi berdiri boleh, makan boleh, sambil minum boleh, sambil buang hajat di WC jangan. Masa lagi nongkrong Allahumma sholli ala. Nah itu dosa, itu tak boleh ya. Jadi apapun daripada kita ngomong nggak jelas, mikirin yang nggak pasti, kita selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu adalah fadilah khususnya untuk di bulan Sya'ban. Mari kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, sama-sama kita sambut bulan Sya'ban ini dengan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina
إبراهيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والله أعلم بالصواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil